Setelah hampir 2 bulan menggelar sidang pembuktian secara maraton sepekan 2 kali, sidang dugaan suap DID Kabupaten Tabanan tahun 2018 selangkah lagi memasuki babak tuntutan. Pekan depan tepatnya tanggal 11 Agustus tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan membacakan tuntutan untuk terdakwa Niputu Eka Wiryastuti dan Dewa Nyoman Wiratmadja. Diwawancarai usai sidang dengan agenda keterangan saksi ahli, Eka mengaku hanya bisa pasrah menjelang tuntutan. "Saya berdoa saja, saya ikhlas. Apapun itu saya siap, karena niat saya baik dan tulus untuk mengabdi. Semua saya serahkan pada yang di atas," ujar mantan Bupati Tabanan 2 periode itu. Eka masih bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak tahu menahu perihal dugaan suap DID tersebut. Katanya, selama ini dirinya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati Tabanan. "Sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari hakim, mudah-mudahan keadilan ada untuk saya," harapan ibu satu anak itu. Setelah mendengar keterangan saksi ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Muzakir, Eka mengaku mulai sedikit mengerti tentang hukum. Di antaranya dakwaan yang disusun JPU harus sesuai bukti. Artinya harus melihat duduk permasalahannya, jangan dicampur aduk seperti itu, ucap dari Eka Wiryastuti. Eka menegaskan, dirinya hanya memberi perintah pada terdakwa Dewa Wiratmadja untuk melakukan koordinasi dan urun rembuk. Jika perintah koordinasi itu digunakan untuk hal yang lain itu di luar kewenangannya. "Kalau ada calo yang mendekati dia, itu bukan kewenangan saya. Perintah saya hanya koordinasi," tukasnya. Ditanya tentang uang yang dikasih Dewa Wiratmadja kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya sebagaimana dalam dakwaan jaksa, Eka menyatakan tidak tahu menahu. Ia hanya tahu DID, otomatis didapat dan tidak perlu proposal, asal daerah yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria. Lantas menyinggung tidak hanya Kabupaten Tabanan saja yang mendapat DID. Selain Tabanan yang mendapatkan DID adalah Kabupaten Buleleng juga mendapat DID 50 miliar rupiah. "Cuma Buleleng tidak ada yang naksir, Tabanan banyak yang naksir. Harusnya mantulnya ke Buleleng," ucapnya lantas tertawa lepas. Sementara itu, Prof. Muzakir sebagai saksi ahli dalam keterangannya mengungkapkan, norma hukum yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 pertama terkait subjek hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pelaku sebagai eksekutor, aktor intelektual, orang yang turut serta atau bersama-sama, dan orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan kejahatan. Salah satu pengacara Eka kemudian bertanya, perintah Bupati untuk koordinasi sifatnya normatif atau umum, tidak ada perintah khusus DID. Apakah perintah yang dikeluarkan termasuk delik pidana atau permufakatan jahat? Tanya pengacara Eka. Muzakir mengatakan, permufakatan jahat harus disertai niat jahat. Sedangkan perintah itu sendiri parameternya adalah hukum administrasi yang sah, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam perbuatan pidana. Apabila perintah kemudian dijalankan menyimpang, maka kejahatan itu menjadi tanggung jawab yang melakukan kejahatan. Kecuali Bupati memerintahkan penyimpangan, itu baru bisa kena, ujar Muzakir. Sekian ulasan video terkait kasus suap DID mantan Bupati Tabanan. Semoga keadilan bisa ditegakkan di mata hukum.